Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah pada hari ini. Alhamdulillah Tribuners. Nah, mendekati pertengahan puasa, kami masih setia membersamai seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan di setiap episodenya dan insya Allah akan senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kembali kami izin untuk menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil.I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat. Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya dilancarkan ibadah puasa hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, hari ini mungkin saya mau membahas sesuatu yang cukup dekat dengan anak-anak muda ya. Kalau anak muda sekarang ini Pak Ustadz ada semacam kondisi yang mana cukup sering merasa cemas berlebih atau bahasa Makassarnya overthinking, Pak Ustadz. Bahasa kerennya overthinking, selalu cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi kepada diri mereka. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz sedikit banyak dibagikan kepada kami, kepada anak muda, kepada seluruh Tribuners mengenai kunci dari ketenangan jiwa itu sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita membahas tentang kunci ketenangan jiwa. Jiwa itu memang harus kita asah. Ya, jadi kalau dalam bahasa filsafat itu nalar itu harus diasah dengan membaca.
Kalau jiwa itu harus diasah dengan zikir. Nah, bagaimana cara atau trik menemukan ketenangan jiwa dalam pandangan Al-Quran, terutama dalam surah Al-Mudatsir? Yang pertama, kuncinya adalah warabbaka fakabbir. Kalau hati kita mau menjadi tenang, maka biasakanlah besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibesarkan jabatan, jangan dibesarkan harta, jangan dibesarkan keturunan. Yang harus kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut ulama tafsir, untuk membesarkan Allah itu yang pertama caranya adalah ya bisa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah banyak zikir. Dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang enggan berzikir, malas berzikir, maka dia disempitkan kehidupannya. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita, hati kita selalu berzikir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya lihat sekarang ini anak-anak muda ingin mencapai ketenangan itu datang di warkop. Ini fenomenal ini. Di mana-mana saya berjalan di kota di seluruh Indonesia ini, setiap saya mau diajak bertemu, ya janjiannya di warkop. Nah, boleh kita ke warkop, tetapi saya berpesan kepada seluruh umat Islam, begitu tiba waktu sholat, mari kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di warkop kota Makassar ini, itu disiapkan tempat sujud, ada musalla kecil. Ya, musalla kecil kita sempatkan waktu kita bersujud ketika kita datang di warkop dan tiba waktu sholat. Warabbaka fakabbir. Besarkanlah kalau mau hati kita menjadi tenang. Yang kedua, wathiyabaka fatahhir. Pakaian kita harus dibersihkan. Kalau kita mau menghadap sama Allah, pakaian kita harus pilih pakaian bersih. Jangan memilih pakaian itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai sembahyang, sholat. Harus kita pisahkan mana sarung tidur, mana sarung sholat. Kita khawatirkan jangan sampai sarung kita pakai tidur, ternyata ada kena najis. Apalagi kita mau menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita menghadap sama Pak Bupati, Pak Gubernur, Wali Kota, pakaian yang rapi. Tetapi begitu kita menghadap sama Allah, pakaian ala kadarnya saja. Jadi, wathiyabaka fatahhir. Yang berikut, yang dimaksudkan dengan wathiyabaka fatahhir, ya sumbernya halal, Mbak Susan. Jangan sampai kita, baju kita yang pakai, belikan baju hasil korupsi. Ya, sumbernya halal. Ini yang harus diperhatikan. Karena untuk mencapai ketenangan jiwa tadi itu ya tadi warabbaka fakabbir, yang kedua wathiyabaka fatahhir, bersih, pakaian kita harus bersih. Yang ketiga adalah warrujza fahjur. Perbuatan dosa tinggalkan. Fitnah, caci maki, menjatuhkan orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Tinggalkan. Karena kalau kita tetap melakukan itu, maka hati kita menjadi gelisah. Kenapa? Tidak ada ketenangan dalam diri kita. Karena selalu kita sibuk mencari-cari kelemahan orang lain. Padahal kelemahan kita juga ada. Makanya pepatah mengatakan, Mbak Susan, kalau ada gajah besar
di peluk matanya dia tidak lihat, tetapi ada semut yang meninggal di tetangganya dia lihat. Artinya kita ini manusia terkadang pandai mengoreksi orang lain, tetapi kita tidak pandai mengoreksi diri kita. Warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Yang keempat adalah wala tamnun tastakthir. Biasa kalau membantu orang dengan harapan tidak mau dibalas. Karena kalau kita membantu orang dengan harapan untuk dibalas, untuk diberi, maka melahirkan namanya kekecewaan. Jadi jangan tergantung sama orang. Karena kalau kita tergantung sama orang, itu bisa melahirkan namanya kekecewaan. Biasa kalau bantu orang dengan ikhlas, tulus. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kalau kita suka menolong orang, membantu orang, insya Allah Allah yang membantu kita. Jangan kita membantu orang karena niat untuk dibalas. Terakhir saya kira, kunci untuk mencapai ketenangan jiwa adalah wali rabbika pasbir. Kalau ada yang mengkritik kita, mencaci maki kita, jangan pernah berniat untuk membalasnya. Tetapi selalu kita bersabar. Bukankah Rasulullah SAW ketika dilempar berdarah dahinya, Abu Bakar marah. Ya Rasulullah, saatnya aku membalas. Kata Nabi, jangan kau membalas Abu Bakar. Membalas tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi justru yang menyelesaikan persoalan adalah memberikan maaf. Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai kata kuncinya bahwa ada 5 kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Pertama, warabbaka fakabbir, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wathiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian kita. Yang ketiga, warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Yang keempat adalah wala tamnun tastakthir, jangan kita membantu orang dengan harapan untuk dibalas. Dan yang terakhir saya kira harus kita selalu bersikap sabar. Saya kira demikian Pak Susan, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Masya Allah, 5 kunci tadi pun sebenarnya jika ingin ditilik lagi ya Pak Ustadz, yang kita rasakan ketika berupaya untuk mewujudkan itu semua, memang tak lain hanyalah ketenangan yang akan ada dalam diri kita. Tidak akan ada sakit hati dan seterusnya. Dan insya Allah dengan itu kita bisa menjalani hari demi hari, ibadah demi ibadah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membagikan ilmunya pada hari ini. Insya Allah Tribuners, kita berupaya untuk mewujudkan 5 kunci ketenangan jiwa tadi. Dan mudah-mudahan dapat dimudahkan setiap langkah-langkah yang akan kita tuju, khususnya di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.